berpuluh tahun, tapi kaumnya tuh ngeyel. Ngerti ngeyel nggak? Tahu nggak mau nurut ya? Ya, enggak, aku Tuhannya ini, Tuhannya patung ini. Aku nggak percaya sama kamu, nggak percaya Tuhan sama kamu, Tuhan kamu nggak kelihatan, katanya. Mana Tuhan kamu? Itu, aku mau nyembah sama yang kelihatan aja, katanya gitu. Nah, kan Allah memang nanti kita ketemunya Allah di mana? Di surga. Sekarang Allah belum kita lihat, belum kita temuin. Kalau kita beriman kepada Allah, yakin, beribadah, yang mengikuti perintah Allah. Contohnya sudah dicontohkan sama Rasulullah ya, seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain gitu ya. Nanti kita masuk surga ketemu sama Allah. Kalau sekarang belum bisa. Ini kaum Ninawa itu nggak percaya karena belum pernah ketemu Allah, maunya dia ketemu gitu. Karena kalau patung kelihatan, Allah kan belum kelihatan, nggak percaya aku gitu. Ya malah menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah lagi, nggak mau, nggak percaya, masih aja nyembah patung. Aku mau nyembah patung, ini udah kebiasaan zaman aku, zaman nenek moyang dari dulu. Kamu jangan rubah-rubah. Memang kami itu menyembah patung gitu, jadi nggak mau nurut, terus aja masih nyembah patung. Nabi Yunus sudah berusaha lagi, berpuluh-puluh tahun Nabi Yunus berdakwah, nggak ada yang mau beriman. Capek nggak kira-kira? Capek nggak? Kalau kalian ngajakin, jangan main di sana ada lebah gitu. Nggak percaya, dikasih tahu gitu, dikasih tahu padahal biar nggak disengat lebah misalnya gitu ya, ngeyel. Rasanya kesel nggak? Kesel ya, dikasih tahu ngeyel banget, kalau so tahu ya kan? Kesel ya gitu. Nah, Nabi Yunus itu juga namanya manusia ya. Ada rasa kecewa, ada rasa kesel, ada rasa marah. Nabi Yunus membangkang sama Allah karena udah capek nih, karena lelah gitu, tapi karena mau beriman. Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah, aku udah capek, aku udah berusaha keras, tapi gak ada yang mau beriman. Aku udah mengurangi, udah capek. Aku mendingan diutus di kaum yang lain aja deh, jangan kaum ini. Kaum ini ngeyel. Nah, apa namanya ya? Nggak nurut gitu, apa namanya, ngeyel ya kan? Ngeyel banget ini kaum ini, nggak ngerti, dikasih tahu gitu ya. Berdoa sama Allah, minta pindahin ke kaum yang lain, jangan dakwah di kaum ini gitu. Udah capek, udah lelah. Nabi Yunusnya marah sama kaumnya, bilang sama kaumnya, hai kaum Ninawa, kalau kamu nggak nurut sama yang aku sampaikan, nggak percaya, nggak mau beriman sama Allah, Allah pasti akan mengazab kamu. Semarah ya. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah seperti sama kaumnya, karena Nabi Muhammad sangat sayang banget sama kaumnya, jadi nggak pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik ke kaumnya. Bahkan kalau Allah mau kaumnya dikasih azab, tapi Nabi Muhammad selalu mohon, jangan kasih azab sama umatku, selalu berdoakan umatku. Itu sayangnya Nabi Muhammad sama kita. Kita ini umat siapa? Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sama kaumnya sayang, nggak pernah kasih azab aja deh umatku gitu, nggak pernah. Justru Nabi Muhammad itu selalu berdoa jangan sampai umatnya terkena azab. Tapi kalau Nabi Yunus ini udah capek banget, dia meminta sama Allah, udah kasih azab aja deh kaumku, katanya, udah ngeyel banget, aku udah capek, katanya gitu ya. Terus menyampaikan ke kaumnya, kaum Ninawa, kamu gak mau beriman sama Allah, gak percaya apa yang aku sampaikan, nanti Allah pasti ngasih azab sama kamu, Allah marah sama kamu. Sambil Nabi Yunus itu marah, dia meninggalkan kaumnya, pergi, tinggalin kaumnya dalam keadaan Nabi Yunus marah dan belum ada perintah dari Allah, perintah untuk ditinggalkan kaumnya atau untuk perintah yang lain ya. Jadi Nabi Yunus ini udah gak sabar gitu, karena Allah belum ngasih perintah apapun. Nabi Yunus udah tinggalin aja kaumnya karena kaumnya tadi ngeyel gitu ya. Terus pas Nabi Yunus itu pergi, datanglah awan hitam, bergulung-gulung, awan hitam gelap gitu ya. Jadi semua kaumnya Nabi Yunus nih, kok jadi kayak gini, nggak kayak biasanya gitu ya. Terus dia ingat kata Nabi Yunus tadi,
jangan-jangan ini azab seperti yang disampaikan oleh Yunus. Ayo tobat. Akhirnya mereka itu pada keluar rumah bersujud, ya semua istrinya, anaknya dibawa keluar, peliharanya dibawa keluar. Mereka bersujud memohon sama Allah, ya Allah, aku bertobat, aku percaya sama kebesaranmu, aku beriman. Mereka bertobat, terus mereka beriman sama Allah, mereka melakukan ajaran yang disampaikan Nabi Yunus sebelumnya. Dan Allah mengampuni tobat mereka, dan Allah memberikan kenikmatan sampai waktu yang tertentu. Jadi karena tobat kaumnya ini diberikan kenikmatan, azabnya dicabut sama Allah. Itu salah satu nabi-nabi, umat nabi-nabi terdahulu yang selamat. Kalau Nabi Lut tidak selamat, dibinasakan. Kaumnya Nabi Hud tidak selamat, dibinasakan ya. Kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud juga tidak selamat, dibinasakan. Salah satu nabi-nabi dulu yang selamat adalah kaumnya Nabi Yunus ini, karena mereka sebelum datangnya azab sudah bertobat itu minta ampun kembali ke Allah. Nah sementara yang Nabi Yunusnya itu berjalan udah ninggalin kaumnya sudah bertobat, tapi Nabi Yunusnya udah pergi karena Nabi Yunusnya nggak sabar. Tunggu sebentar ya Pak, Allah belum ngasih perintah, udah pergi aja, padahal kaumnya udah beriman, udah bertobat, tapi Nabi Yunusnya udah meninggalkan, dan pergi sampai ke dermaga. Di situ ada dermaga, ada sebuah apa biasanya kalau dekat dermaga? Kapal. Pinter ya, ada kapal besar di situ, muat barang banyak. Terus Nabi Yunus ikut naik, dan beberapa orang yang di situ tahu kalau itu seorang nabi, jadi mereka juga menghormati. Nabi Yunus naik di kapal tersebut, berlayar sampai di tengah-tengah lautan. Tiba-tiba kapalnya nggak mau jalan, sementara kapal-kapal yang lain jalan. Ini kapal nggak berjalan sendiri, terombang-ambing sama ombak. Serem ya, terombang-ambing aja bingung dong, masuk kapal yang lain berjalan. Ayo duduk, jangan datang duduk. Ayo duduk ya, duduk atas duduk. Kapal yang lain jalan, kapal yang dinaiki Nabi Yunus ini nggak mau jalan, diem aja, terombang-ambing nggak mau jalan. Nabi Yunusnya menyadari kesalahannya karena dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan apa tadi? Marah ya, kan nggak boleh marah ya? Kok marah? Nggak boleh ya, nggak boleh marah. Jadi dia menyadari, waduh, jangan-jangan ini kapal nggak mau berjalan gara-gara aku ninggalin kaum aku. Tapi dalam keadaan marah, padahal Allah belum memerintahkan aku untuk harus gimana, kok aku tinggalin. Itu terombang-ambing terus. Nah akhirnya dia menyampaikan ke yang lain, mungkin ini gara-gara aku, jadi kapalnya nggak mau jalan, mungkin karena dosaku, salahku sama Allah, udah nggak apa-apa, aku turun aja dari kapal, aku nyebur aja ke laut gitu. Aku nggak nyebur ke laut, di tengah-tengah laut ada ikan gede ya, ada apa aja, ada itu ya, di tengah-tengah laut Nabi Yunusnya mau nyebur, tapi nggak dibolehin karena mereka menghormati itu seorang nabi ya. Jangan nyebur ke laut gitu. Akhirnya Nabi Yunus yaudah kalau begitu kita bikin undian aja. Tahu undian? Jadi nama-namanya ditulis, dikocok. Yang keluar nama siapa? Yang keluar nama Nabi Yunus. Nabi Yunus kayaknya nggak mungkin Nabi Yunus yang harus dikorbankan nyebur ke tengah laut gitu ya. Terus yaudah nggak apa-apa, dikocok lagi, kocok. Keluar kan nama siapa? Nabi Yunus lagi, 2 kali itu Nabi Yunus lagi yang keluar. Aduh, kok Nabi Yunus lagi yang keluar nih? Masa iya sih Nabi Yunus yang harus
Sekali lagi deh, sekali dikocok lagi. Keluar lagi. Nama siapa yang keluar? Nabi Yunus lagi. Akhirnya udah berapa kali dikocok yang keluar namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus menyadari emang nggak apa-apa aku yang nyebur ke laut, katanya gitu. Kan yang keluar emang nama aku terus. Gak apa-apa deh, aku ikhlas nggak apa-apa. Aku yang harus nyebur ke laut. Terus Nabi Yunusnya nyebur ke laut, cemplung, dan Allah memerintahkan ikan paus untuk memakan Nabi Yunus. Belum nyampe ke laut udah dimakan sama apa? Ikan paus. Allah, gimana itu dimakan ikan paus? Kira-kira gimana ya? Ih, serem ya. Manusia dimakan ikan paus, Nabi Yunus dimakan ikan paus. Gimana? Itu yang pada di kapal udah mengira, aduh Nabi Yunus meninggal, ini dimakan ikan paus. Gitu. Gimana nggak meninggal kalau dimakan paus ya? Belum nyemplung ke laut udah dimakan ikan paus. Tapi Allah memerintahkan sama ikan paus tersebut untuk tidak membinasakan Nabi Yunus, cuma membawa Nabi Yunus ke dasar laut. Dan Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan dasar laut, dan malam, siang malam, juga kalau malam di dalam kegelapan malam. Nabi Yunus ada di dalam kegelapan, 3 kegelapan. 1 kegelapan apa? Kegelapan ikan. Di dalam ikan itu kan gelap. Kegelapan apa lagi 2? Dasar laut. Di dasar laut gelap. Kegelapan 1 lagi apa? Kegelapan malam. Jadi ada di 3 kegelapan. 1 kegelapan ikan paus, 2 kegelapan dasar laut, 3 kegelapan malam, gitu ya. Jadi Nabi Yunusnya ada di 3 kegelapan. Kegelapan tadi ya, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan dasar laut. Tapi Allah memerintahkan tidak, jangan dibinasakan nih Nabi Yunus, cuma gelapin aja dah gitu. Nabi Yunus tuh gelap sekali di dalam. Kebayang nggak sih gelapnya di dalam ikan? Gelap ya. Terus kok aku masih hidup gitu, gerak-gerak. Kok aku masih hidup ya? Aku belum mati ternyata, tapi gelap di dalam itu. Dan Nabi Yunus mendengar kerikil-kerikil di dasar laut, ikan-ikan yang di bawah itu bertasbih. Kemudian Nabi Yunus juga bertasbih. Dan Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan dia bertasbih juga, yang terkenal sampai sekarang juga, sering kita juga kadang-kadang baca ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maha suci Engkau, dan aku adalah termasuk orang yang dolim. Maksudnya di sini gak ada Tuhan selain Allah, maha suci Engkau, maha suci Allah. Allah gak salah, Allah selalu benar, Allah itu bersih, Allah suci. Subhanallah, ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya akulah yang berdosa, akulah yang salah. Semua ini terjadi karena salahku, dosaku gitu. Jadi dia mengakui dirinya salah. Terjadi itu, semua itu terjadi karena dia salah. Kalau Allah itu maha suci. Bertobat, bertasbih di dalam laut itu, bertobat, bertasbih. Nabi Yunus puasa di dasar laut. Nabi Yunus puasa, bertasbih, beribadah di dalam laut ya. Karena bertobat terus, tobatnya Nabi Yunus diterima sama Allah ya. Tobatnya Nabi Yunus diterima sama Allah, dan Allah memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus di suatu tempat yang tandus. Terus Nabi Yunusnya dimuntahkan sama ikan paus tadi di dasar ya. Terus naik, terus Nabi Yunusnya dimuntahkan sama ikannya, bluk di tempat yang tandus dalam keadaan sakit, karena kan di dalam perut ikan ya. Terus kulitnya terkelupas karena kan di dalam
tangannya kan kegesek-gesek ya. Itu harusnya sebenarnya kalau secara logikanya ya itu udah meninggal kan, dicerna kan, udah hancur ya. Tapi karena Allah memerintahkan jangan dihancurin, Nabi Yunus gitu ya. Jadi tetap utuh, cuman tergesek-gesek badannya dan sakit, jadi terkelupas-kelupas dan lemes itu, lemes, sakit ya, bisa terkelupas itu, terus terdampar di situ. Dan Allah menumbuhkan tumbuhan labu untuk dimakan sama Nabi Yunus. Tumbuh labu untuk dimakan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus sudah menjadi sehat kembali, sudah segar kembali. Nabi Yunus mendatangi kaumnya, ternyata kaumnya sudah apa tadi? Ya, bertobat, sudah beriman. Jadi di sini diambilnya kesimpulan. Jadi kita kalau melakukan ada apapun itu harus sabar ya, harus sabar, nggak boleh putus asa. Jadi kalau menghadapi apapun itu harus sabar, nggak boleh putus asa, dan selalu bertobat. Kalau ada apa-apa yang menimpa kita tidak enak, kita ingat diri kita yang salah, bukan orang lain, diri kita yang diperbaiki ya, gitu ya. Jangan misalnya jatuh terus nyalahin temen, ih kamu ini gara-gara, jangan ya. Ini udah kehendak Allah, mungkin aku punya salah atau mungkin aku lagi di jangan suka apa-apa menyalahkan orang lain gitu ya. Dan kenapa? Oh, udah nggak usah terlalu nyalahin aja gitu, nggak usah nyalahin, udah dimaafin gitu. Kita sendiri harus berbagi gitu. Karena mungkin sebenarnya kita pernah berbuat salah yang kita nggak sadari gitu ya. Nah, kakak-kakaknya udah dateng, tadi kan nungguin kakak-kakak ya. Nanti kakak-kakaknya mau ngisi game ya. Maaf itu ya. Ya game. Demikian dari ibu. Bila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya game yang akan dibawakan oleh kakak Dila ya. Yuk kakak. Pada semangat gak mau gamenya? Oke, kita akan bermain game ice breaking aja ya. Nah, cluenya itu merah, kuning, hijau di langit yang biru. Apa sih? Apa cluenya? Barusan? Coba nyanyiin. Apa cluenya? Apa coba? Pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, jadi cluenya itu merah, kuning, hijau, dan biru. Apa Juan? Mana Juan? Apa? Cluenya apa? Warnanya apa? Merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, instruksinya kalau kakak bilang merah, oh kalian harus sekarang berdiri dulu. Ayo berdiri. Laki-laki sebelah sini, perempuannya sebelah sini. Rapihin. Bilang merah, kalian harus jongkok. Coba merah. Terus jongkok langsung berdiri lagi. Merah. Nah, kayak gitu. Kalau kakak bilang kuning, kalian tepuk 2 kali. Terus kalau kakak bilang hijau, kalian lari di tempat. Kalau kakak bilang biru, diam. Nah, nanti kalau yang salah ada hukuman. Coba dulu ya, dicoba dulu ini. Latihan kak. Ya, latihan dulu. Oke. Merah.
lari jongkok muter. Gampang. Ya, coba 5 kali ya. 5 kali ya.
kursiyuhus samawati